banyak di antara kita Islamnya dapat, tapi akhlaknya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua, masyarakat Indonesia kerap kali berdebat mengenai boleh dan tidaknya mengucapkan selamat atas hari besar agama lain, seperti hari Natal, Nyepi, dan seterusnya. Ada kelompok masyarakat yang membolehkan, namun tidak sedikit yang melarang. Perdebatan ini kerap membesar, baik di dalam kehidupan sehari-hari dan di jagat media digital. Asabiku semua, sebelum lebih jauh, ada baiknya kita melihat ragam pandangan ulama dalam melihat hal ini. Para ulama sendiri juga terbagi menjadi dua kelompok dalam melihat fenomena ini. Ada kelompok ulama yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Ya, masing-masing memiliki argumentasi dan dalil untuk mengukuhkan pendapatnya. Asabiku semua yang rahmati Allah, perbedaan ini dikarenakan tidak adanya ayat Al-Quran atau hadis yang secara jelas menerangkan hukumnya. Ya. Oleh para ulama, hal seperti ini dimasukkan dalam kategori persoalan ijtihadi. Ya. Sebagian kelompok ulama yang membolehkan ucapan selamat atas hari besar umat beragama lain, itu berpedoman pada Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang seorang Muslim untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya dan mengusirnya. Nah, asabiku semua, mengucapkan selamat hari raya non-Muslim dinilai sebagai salah satu bentuk perbuatan baik kepada non-Muslim. Dengan demikian, adalah boleh hukumnya melakukan hal demikian. Nah, sahabatku semua, ulama yang memperbolehkan juga menjadikan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai dalil atas pendapat mereka. Bunyi hadis tersebut adalah, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani, membantu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia sakit, maka Nabi mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Maka ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW. Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi keluar seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Asabiku semua, dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada umatnya agar berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Ya. Begitupun dengan mengucapkan selamat hari raya atas agama lain kepada mereka, ya, yang memperingatinya. Ulama yang membolehkan menilai hal itu sebagai bentuk berbuat baik kepada non-Muslim. Maka memberi selamat hari raya kepada mereka hukumnya boleh. Ya. Kelompok ulama ini juga berpendapat bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada non-Muslim bukan berarti mengakui apa yang dipercayai mereka. Ya. Namun lebih pada penghormatan dalam bermasyarakat dan menjaga kerukunan bersama. Ya, sahabatku semua, di antara ulama yang membolehkan adalah Syekh Ali Jum'ah, ya, kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridha,
Syekh Yusuf Qardawi, kemudian ada lagi Syekh Al-Surbasi, kemudian Syekh Abdullah bin Bayyah, kemudian Syekh Nasr Farid Wasil, kemudian Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Isam Talimah, kemudian Syekh Mustafa Al-Zarqa, Profesor Dr. Abdus Sattar, Fatullah Said, kemudian Profesor Dr. Muhammad As-Said Dusuki, ya, Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir, dan lainnya. Ya. Nah, sementara itu di sisi yang lain terdapat ulama yang mengharamkan. Ya. Para ulama berpedoman pada beberapa sejumlah dalil. Salah satunya adalah Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Kelompok ulama ini, ya sahabatku semua, menafsirkan ayat ini bahwa ciri orang yang akan mendapatkan martabat tinggi di surga adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ya. Sementara seorang muslim yang memberikan ucapan selamat atas hari raya agama lainnya, ya, dianggap sama dengan memberikan persaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat non-muslim tentang hari rayanya. Sebagai konsekuensinya, ya, dia tidak akan mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Atas dasar itulah, ya, mereka mengharamkan ucapan selamat atas hari raya non-muslim. Ya. Dalil lain yang mereka gunakan untuk menguatkan argumentasinya adalah hadis riwayat Ibnu Umar, yaitu barang siapa menyerupai suatu kaum, ya, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Hadis ini sangat terkenal, ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan sering dipakai oleh sekelompok umat Islam untuk mengkafirkan umat Islam lainnya. Ya, hanya karena mereka dianggap menyerupai non-muslim. Dan asabiku semua, hadis ini juga dipakai dalam menghukumi ucapan selamat atas hari besar agama lain. Ya. Bagi ulama yang mengharamkan, ya, seorang muslim yang memberi ucapan selamat atas hari raya agama lain, berarti dia menyerupai tradisi umat tersebut. Karena menyerupai, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, oleh karena itu, memberi selamat, ya, haram non-muslim, ya, menjadi haram hukumnya. Ya. Sahabatku semua, di samping itu, mereka juga berpendapat bahwa seseorang muslim yang mengucapkan selamat hari raya non-muslim, ya, dianggap ikut serta dalam mensyiarkan ajaran orang-orang kafir. Padahal Allah tidak meridhoi para hambanya yang kafir. Ya. Nah, sahabatku semua, di antara ulama yang mengharamkan seorang muslim mengucapkan selamat atas hari raya agama lain adalah seperti Syekhul Islam, Imam Ibn Taimiyah, kemudian Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Haqil, ya, kemudian Syekh Ibrahim bin Ja'far, kemudian Syekh Ja'far At-Talhawi, dan lainnya. Ya sahabat semua rahmati Allah, karena sifatnya yang ijtihadi, maka hukum memberi selamat hari raya non-muslim tidak lantas mutlak haram, ya, dan juga tidak mutlak boleh. Perbedaan situasi dan keadaan membuat setiap muslim tidak bisa diseragamkan hukumnya dalam hal mengucapkan selamat atas hari raya agama lain bagi setiap muslim, ya, tidak bisa diseragamkan. Ya. Misalnya, seorang muslim mengucapkan selamat Natal, ya, kepada seseorang yang memiliki kedekatan dengannya, ya, seperti hubungan saudara atau partner bisnis, ya, sebagai bentuk penghormatan karena mereka juga menghormati Islam. Ya. Juga diniatkan untuk menunjukkan keutamaan ajaran Islam dari sisi akhlak. Ya, maka hal itu boleh saja sepanjang tidak diiringi keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Ya, seperti mengikuti rangkaian kegiatan pada hari Natal,
atau hari raya agama lainnya. Ya. Namun dalam situasi dan keadaan sebaliknya, hukum mengucapkan selamat hari raya non-muslim bisa haram. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai perbedaan pendapat tersebut yang menjadi penyulut konflik di dalam tubuh umat Islam. Ya. Ya sekali lagi, karena hal ini bersifat ijtihadi, maka jangan sampai ada satu pihak yang mengklaim bahwa pendapatnya lah yang paling benar, ya, dan yang lainnya salah. Ya, langkah baiknya kalau kita saling menghormati dengan pilihan masing-masing, ya, tanpa harus memaksakan pendapat kita kepada orang lain, apalagi mengkafirkan mereka yang tidak sependapat dengan kita. Sahabat semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih yang perlu kalian ketahui, itu keberadaan Banser ya secara rutin membantu pengamanan perayaan hari Natal itu bukan tak beralasan. Ya, sikap Banser ini memiliki sumber sejarah panjang yang berasal dari sejarah kerukunan agama yang ada di Indonesia yang terjalin sejak dahulu kala. Kalau kalian mau baca sejarah, sejak dahulu bangsa Indonesia ini memiliki kebiasaan untuk saling menjaga satu sama lain. Ya. Hal ini juga tak lepas dari kepiawaian Empu Tantular yang berhasil merumuskan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pedoman sejak dulu hingga saat ini. Sehingga sebagai sebuah bangsa besar, Indonesia itu memiliki kebiasaan untuk saling bekerja sama antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Ya, kebiasaan yang telah dipraktekkan sejak dulu inilah yang melandasi ya Nahdlatul Ulama itu, khususnya Banser, untuk membantu pengamanan perayaan hari besar agama lain, khususnya pada hari Natal. Ya. Makanya orang kalau tidak ngerti sejarah ya akan kaget melihat Banser menjaga gereja. Mereka nggak ngerti bahwa saling menjaga antar agama itu sesungguhnya adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ya alhamdulillah tahun ini kami bersyukur karena pada perayaan hari Natal tahun 2024 ini ya pro kontra atas sikap Banser yang menjaga gereja ya tidak terlalu santer. Karena sebagian besar tokoh nasional itu mengamininya. Ya, bahkan juga menyuruh kadernya melakukan hal serupa. Ya. Ya sahabat semua rahmati Allah. Bagi yang meributkan ucapan selamat Natal, ya, mereka hanya supporter yang tidak mengerti duduk persoalan yang sedang terjadi. Ya, pasalnya sebagian besar kelompok masyarakat saat ini belajar agama secara instan dari media sosial. Hal itu mengakibatkan kelompok ini hanya memahami ajaran Islam sebagian saja. Ya, sekarang itu banyak di antara kita Islamnya dapat, tapi akhlaknya hilang. Ya. Ya, jadi ya sahabat semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, mungkin itu dapat kami sampaikan pada video kali ini. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.